Yang Blangkon, kalau misalnya dua memori beda kecepatan bus ya, itu dipasang pada dual channel itu bagaimana yang beda kecepatan bus? Oh ya, kecepatan bus berarti frekuensi ya. Iya, iya. Oke, coba ya, saya ambil contoh misalnya DDR4. Coba saya ingin tahu dulu itu. Iya. Coba DDR4 itu yang ada itu biasanya frekuensi berapa? Iya. Kecepatan berapa itu? 1600 ini biasanya. Oh ya, sebentar ya. Iya. Daftarnya aja, misalnya Iya. DDR4. Ya, DDR4 1600. 1600. Kemudian ada berapa lagi itu? DDR4 1866. Ya, 1866 ya. Iya. Ya sudah, satu lagi coba. 2400 ya. Ya, sebetulnya akan lebih banyak dari ini toh. Iya. Ya. Ini hanya sebagai contoh. 2000 berapa? 400. 400. Lah ini angka yang belakang ini adalah menunjukkan frekuensinya. Betul. Yaitu kecepatan busnya. Iya. Otomatis nanti kalau yang ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada yang 1600. Artinya bandwidth-nya lebih besar nanti ini. Iya. Banyaknya data yang dikirim per detik lebih banyak. Iya, iya. Kayak begitu. Baik ya, kita bahasin dulu. Namun perlu saya tekankan dulu begini. Dalam teknologi dual channel ini, Iya. itu yang berubah itu jadi kecepatan bandwidth-nya. Jadi banyaknya bandwidth. Ya, jadi berapa banyak data yang mampu dikirim dalam kurun waktu 1 detik. Nah, kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Iya. Karena apa? Karena ada 2 channel. Iya. Ya, jadi ingat yang bertambah itu adalah bandwidth-nya, bukan kapasitasnya. Iya. Contohnya ya, memori itu 16 GB, 8 dan 8. Nah, ketika dipasang di situ, tetap dia besarnya segitu. Cuma bandwidth-nya itu, banyaknya data yang dikirim dalam 1 detik, itu menjadi 2 kali lipat, begitu loh. Oh iya, iya. Sedangkan ukuran atau kapasitas memorinya tetap 16. Karena banyak yang rancu. Dikira di sini ini, kalau dual channel berarti kalau tadinya itu 16 GB, dia menjadi 32 GB, nah itu salah ya. Salah. Kapasitasnya tetap, cuma kecepatan transmisi data atau pengiriman data yang menjadi 2 kali lipat. Nah sekarang begini, misalkan ini dipasang pada slot ini berbeda frekuensi. Artinya misalnya DDR4 1600 sama DDR4 2400 misalnya kayak begitu. Iya, beda. Nah, otomatis 2 ini beda bandwidth ini. Iya. Ya. Kalau dipasangkan di sini kebanyakan ya. Iya. Kebanyakan bisa. Jadi saya ambil contoh gini aja. Dia satu merek. Mereknya sama. Oh iya. Ya. Jadi misalnya itu mereknya itu apa sih? Itu banyak Kingston. sekali. Apa? Kingston. Ya, Kingston. Nah, misalnya sama Kingston gitu ya. Iya. Nah, dipasangkan biasanya nggak masalah, nggak ada praktis, nggak ada masalah. Hanya saja nanti bandwidth-nya, kecepatannya mengikuti yang paling bawah. Oh. Tapi tetap dia dual channel. Hanya saja kecepatannya mengikuti yang bawah. Nah, ini kalau apa terjadi berbeda kecepatan. Kalau gitu. berbeda kapasitas ya? Oh ya, kapasitas misalnya yang satu misalnya 4 gitu ya. 4 giga. Ya, 4 giga. Kemudian yang berikutnya katakan 8 begitu 8, ya. Iya betul. Nah, 8 kayak begitu. Oke lah. Ini sangat bergantung ya. Jadi gini, saya bicara dulu seandainya itu mereknya sama kayak tadi itu ya. Iya, iya. Nah, itu enggak masalah. Enggak masalah. Jadi nanti hanya kayak begini ya. Secara teoretik itu banyak yang ulasan-ulasan yang mengatakan seperti ini nih. Dia tetap berjalan 2 channel ya. Iya. Tapi yang dual channel itu nanti itu adalah 4 giganya, ini kan 4. Oh. Nah, yang bawah ini yang 4 giga ini nanti dual channel nih. Tapi di sini kan ada sisa 4. Betul. Nah, itu nanti berjalan single channel. Yang 8 single channel, yang 4 lagi single channel. Ya, jadi apa namanya ya, logikanya begini loh. Saya pasang di sini 4 ya. Iya. Nah, ini 8. Iya. Nah, kemudian data itu yang 4 ini dual channel terus. Nah, ketika seperti itu kan sisa ini. Sisa betul. Nah, sisa 4. Lah kan sisa 4, maka dia akan hanya single. Nah, ya itu ada yang memiliki teknologi semacam itu memang.
kayak begitu. Ya. Jadi ini untuk pemirsa benar tidaknya ya silakan ya ngecek itu. Saya lupa itu istilahnya apa itu, teknologi apa itu yang kayak begini ini. Ya, itu kayak gitu. Namun di sini kalau misalnya mereknya beda gitu ya, itu kadang-kadang ada masalah ya. Entah masalahnya apa gitu, ada masalah baru. Nah, kalau yang kayak begini ini biasanya disebabkan oleh desainnya ya. Desain atau teknologi ini berbeda gitu. Jadi ada masalah. Jadi tapi apa selalu gitu? Enggak, kebanyakan tuh bisa kebanyakan. Hanya pada kasus-kasus tertentu ada kayak begitu. Makanya lebih banyak disarankan begini. Kalau bisa pakai merek yang sama kayak begitu loh. Iya. Ya. Samsung dengan Samsung. Nah, kayak gitu. Kingston, Viken gitu. Iya, walaupun kadang-kadang digabung nggak masalah, tapi kadang-kadang ada titik masalah tertentu. Ya. Kalau beda latensi ya. Oh ya, latensi itu gini ya, itu cas latensi ya. Ini nih, lengkapnya itu gini loh. Ini latensi begitu ya. Iya, cas latensi. Latensi begitu. Nah, biasanya disingkat CL. Ini biasanya disingkat CL lagi gini. Nah, oke. Itu sebetulnya faktor kelambatan ya. Jadi saya berikan kesimpulannya aja. Resumenya aja ya, arti ini CL itu nanti kita bahas tersendiri dalam memori ya. Iya. Dalam memori nanti kita bahas. Tapi kalau kita bahas sekarang terlalu panjang. Sekarang gini, CL itu cuma begini loh. Waktu kelambatan dari satu proses. Jadi misalnya gini, ketika prosesor meminta, ambilkan data di memori ini. Iya. Nah, ketika mengajukan permintaan itu sampai didapatkan datanya, ya itu butuh waktu berapa? Berapa lama untuk menunggu? Misalnya dia tertulis CL-nya 12 gitu ya. Berarti 12 nanosecond menunggu. Ya. Jadi dia dikirim ke situ. Udah permintaan. Nah, baru dia dapatkan itu nanti itu setelah 12 nanosecond gitu. Ya 12 ns nanosecond. Itu cepat sekali sebetulnya ya. Ada satu set. Iya. Ya sudah tahu lah Anda nano itu berapa, sudah tahu. Nah, seperti itu. Nah, di sini nilai CL ini loh yang nggak boleh beda. Oh, nggak boleh beda. Ya, jadi kalau yang satu CL-nya 12, satunya harus 12. Ya, kalau itu berbeda itu masalah. Nah, ini saya kembangkan ya. Banyak orang begini, Pak ini memori, saya pasang ini Pak, PC-nya sama. Nah ya, PC sekian atau apa busnya sama DDR4 1600 ini juga 1600 saya pasang padahal itu sama loh Pak, kenapa nggak bisa ya? Nah jawabannya seringkali disebabkan oleh CL-nya ini. CL beda ya, kalau CL-nya beda nggak bisa, apalagi lain merek gitu. Juga karena yang satu EEC yang satu non EEC lah, itu apa ECC ya. Nah ini juga bisa masalah gitu. Jadi cas latensi itu harus sama gitu. Ya, itu penentu juga. Jadi CL tadi itu tadi artinya faktor kelambatan. Berarti termasuk beda merek itu bermasalah juga ya? Ya iya, kadang-kadang. Tapi saya sering melakukan ini nggak selalu kok. Yang saya lakukan tuh malah beda beda kapasitas ya. Yang satu misalnya 4 giga, yang satu 8 giga, sudah gitu beda merek lagi. Sudah beda merek, beda kecepatan juga. Ya, nggak masalah itu. Kalau beda jumlah chip ya? Lah, itu kadang-kadang ada masalah juga. Kan ada ya, ini kan memori ya, mana ya, saya tadi punya memori. Ini, memori. Nah, ini kan chipnya 8 ya? 8. Nah, ada yang 4 itu. Ya. Oh, ada yang 4. Ya, terus ada yang bolak-balik. Ya. Oh betul. Nah itu sebetulnya kan begini, itu kan nilai kepadatan per chipnya itu beda. Ya ada yang high density kayak gitu ya. Misalnya ini satu chip ini besarnya 1 giga gitu. Tapi yang lain itu ada yang satu chip ini 2 giga. Nah artinya kalau dia 2 giga untuk modul yang 8 giga hanya ada 4 chip kan. Oh betul. Ya. Kalau dia masing-masing itu 1 giga, 8 giga ini kan menjadi ada 8 chip. Betul. Nah perbedaan dari kepadatan dari chip ini kadang-kadang bermasalah. Sering kayak gitu ya. Walaupun mungkin ada juga yang tidak seperti itu. Ya.
Makanya itu selalu seperti ini. Kalau masang yang dual channel, itu yang lebih baik ya. Ya. Itu yang sama apa merek, sama kapasitas ya, semuanya sama. Iya, iya. Nah, makanya sekarang kalau Anda membeli memori sekarang ini, kebanyakan mesti 2 itu. Oh, betul. Jadi kalau saya beli yang 16 GB, pasti dikasih itu pasangan 2 itu, 88 itu. Iya. Ya. Kalau kita beli yang 8 dikasih yang 44 kayak gitu. Ya, itu adalah cara untuk tadi supaya bisa berjalan dual channel dengan aman. Ya, memang sudah disetting begitu. Apalagi sejak muncul Core i ini kan hampir semuanya dual channel sudah. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan lagi di sini. Iya, terus kalau yang itu misalnya yang kan biasanya kadang DDR4 1600, PC ya. 4 12800. Iya, iya, iya. Terus ada lagi PC 14900 yang bawah itu. Itu artinya gimana itu yang itu? Iya. Kita bahas pada sesi berikutnya. Iya.